semua tahu bahwa rendahnya trombosit dalam tubuh bisa sangat berbahaya bagi kita. Dan turunnya trombosit secara drastis tidak selalu karena kita menderita demam berdarah. Apa jadinya kalau ternyata ada sebuah jamur dalam tubuh kita yang dapat memakan trombosit? Sangat mengerikan, bukan? Seperti yang terjadi dalam kehidupan Asen Julianto. Asen harus mengalami sakit yang awalnya dia duga hanya demam berdarah. Selama sebulan, penyakitnya tidak terdeteksi, hingga Asen dan istrinya berobat ke Singapura. Bahkan Asen harus dibiopsi dari tulang sumsumnya, yang akhirnya diketahuilah ia menderita pistoplasmastis, suatu penyakit di mana jamur memakan trombosit dan menginfeksi tulang belakang, lever, limpa, dan paru-paru. Karena obat yang keras, Asen bahkan sampai sengaja dibuat koma untuk pengobatannya. Bagaimana kelanjutan dari kisah Asen? Ikuti selengkapnya hanya di Good News Program. Sakit apa itu? Itu dia sakitnya sakit panas. Ya. Sakit panas itu tidak berhenti-henti. Akhirnya saya sakit panas tidak berhenti-berhenti itu selama 1 minggu dan memakan trombosit. Dan saya sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta selama 1 bulan dengan 2 rumah sakit. Pindah-pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit satu selama 1 bulan. Di situ tidak diagnosanya tidak dapat, tapi makin hari trombosit itu makin lama makin habis, makin turun. Wow. Dan rekomendasi daripada dokter, kalau mampu katanya, ya kamu lebih baik ngambil second opinion, yaitu kita berobat ke luar negeri gitu. Ya itu ya kita berembuk semua ya kita pilih ke Singapura gitu, Pak. Ya kan, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2015 saya terbang ke Singapura. Setelah itu kita nunggu di klinik, dan di klinik dokternya udah periksa, akhirnya dokter bilang kamu harus masuk ruang ICU. Lalu apa yang mereka temukan ketika sudah dibentuk? Mereka akhirnya membentuk satu tim. Mereka akhirnya kita di Borneo, tulang sumsum kita disuntik, diambil, sedot. Nah, dari tulang sumsum itu diketahui di hasil lab itu diketahui yaitu bahwa saya kena penyakit jamur sebenarnya, jamur yang memakan trombosit. Lalu langkah apa yang dokter ambil? Ya, langkah apa yang dokter ambil, ya dokter ya hanya mengobati saja. Jadi mengobati saya dengan cara saya dibikin pingsan dulu. Harus dibikin pingsan. Koma. Iya, dibikin koma gitu. Oh, ditidurkan? Iya, ditidurkan. Saya ditidurkan, dokter bilang kepada istri saya, kalau dalam waktu 3 hari orang ini tidak siuman, artinya ya tidak ada harapan lah gitu. Berarti nggak bisa hidup lagi gitu? Iya, kurang lebih ya meninggal lah gitu. Nah, saya mau tanya sama Ibu nih. Ibu dengar gitu kayak apa, Bu? Perasaannya dan pemikirannya, semua hal yang Ibu waktu itu hadapi. Ya, saya cuma berserah aja. Saya percaya Tuhan mengatur yang terbaik di dalam hidup saya. Wow. Jadi itulah yang membuat kami itu bertahan, tidak mau. Padahal dokter setiap hari sudah bilang sama saya, kamu bawa pulang saja, kamu bawa pulang saja. Karena walaupun dia kan udah terinfeksi di liver, di paru-paru, di sumsum tulang belakang, walaupun itu ada satu hal lagi, yaitu CD4-nya itu rendah. Jadi dia seperti orang penyakit AIDS gitu. Walau dokter bilang, walaupun dia hidup, dia akan seperti orang sakit AIDS. Jadi dia nggak akan tahan terhadap penyakit. Ya mungkin secara kasarnya dokter bilang, kamu percumalah diobatin hidup pun nanti dia akan kena seperti AIDS gitu. Tuh nanti juga pada akhirnya akan meninggal juga. Iya, gitu. Wow. Jadi tapi kami kan keluarga besar sudah mendapat mendapat pimpinan Tuhan bahwa suami saya itu diberi kehidupan kedua. Jadi itu yang membuat kami itu bertahan, terus berobat. Jadi kami tidak mau mendengarkan asumsi dokter, perkataan dokter, tetapi kami hanya mendengarkan perkataan Tuhan. Amin. Ketika di hari ke-14 Bapak siuman,
Bagaimana rasanya? Ya rasanya sih waktu kita siuman ya kita kan diobatin satu-satu, Bu. Jadi pengobatan itu satu-satu. Ya di dalam situ banyak hal-hal yang terjadi gitu. Setelah siuman banyak hal-hal yang terjadi karena saya diobatinnya satu persatu, seperti kayak leper mesti diobatin, dan pernah juga ginjal saya mati suri, ya kan, ya terpaksa ya saya harus dicuci darah, pernah jantung saya juga pernah berhenti. Oh ya? Kan? Iya pernah, jantung pernah berhenti. Berapa gitu. lama berhentinya? Ya kata dokter ya pernah berhenti lah gitu. Saya berapa lamanya saya juga nggak tahu gitu. Jadi selama di maksudnya ICU. sesudah siuman itu kan di ICU itu kan 2 bulan. Jadi ICU kurang lebih 2 bulan. Wow. Jadi sesudah dia siuman itu masih terjadi komplikasi. Misalnya kayak seperti obat jamur yang digantung itu terlalu keras. Jadi membuat ginjalnya itu shock. Jadi ginjalnya tidak bisa bekerja dengan baik. Terus dia harus cuci darah sambil gantung obat, gantung transfusi, trombosit, ya segala macam. Terus pernah juga karena dia ginjalnya shock kan tidak bisa mengeluarkan air seni, ya kan? Jadi racunnya itu menyebar ke otak. Wow. Jadi dia lupa ingatan 3 hari. Selama 3 hari. Begitu. Lupa ingatan terhadap siapa, Bu? Semua orang. Semua orang. Saya pun dia tidak ingat. Istri saya juga saya juga nggak kenal gitu. Jadi Bahkan ipar saya waktu besuk gitu juga nggak kenal, itu siapa, ini siapa, saya nggak tahu. Jadi Bapak nggak kenalin semua Nggak orang? kenalin orang, nggak kenal semua. Lupa ingatan gitu. Proses pengobatannya ini berapa lama Pak sampai akhirnya Bapak dinyatakan sembuh sama dokter? Proses dinyatakan itu saya ke Singapura mulai 28, pulang tanggal 6 Desember 2015. Dalam keadaan ya masih dalam kursi roda, jalan pun juga tidak bisa gitu. Ya kalau sekarang sudah bisa jalan, ya itu setir mobil juga sekarang udah bisa gitu. Oh sekarang udah setir mobil? Udah kembali lagi bisa setir Jadi mobil. apakah dokter sudah menyatakan bahwa Bapak sekarang sudah sembuh? Sudah, buktinya saya setiap bulan kan di lab, hasil lab itu kan saya harus kirim ke email ke Singapura. Ya dia bilang ya kalau memang dia perlu kita ke Singapura. Tuh kali saya pernah ke Singapura lagi Februari 2016, tanggal 15 Februari 2016 dicek ya dokter situ ya sangat heran. Berarti Bapak sembuh total? Iya, katanya kalau penyakit gini kan nggak ada mungkin pengharapan, sembuh. nggak mungkin sembuh lah gitu. Wow. Tapi ini sudah sembuh berapa lama, Bu? sudah 1 tahun. Satu tahun, Puji 1 tahun. Tuhan. Berarti ada suatu Ya, pernyataan Tuhan yang luar biasa, Iya. seperti topik Iya. kita hari ini, bahwa Engkau Iya. sudah sembuh. Iya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.